Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang masih dalam bab 1 Al-Quran, Asma'ul Quranil Karim. Asma, apa itu asma? Itu adalah bentuk jamak dari kata ismun, yang berarti nama. Maka asma adalah nama-nama Al-Quranil Karim, nama-nama Al-Quran Karim. Artinya adalah Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan Al-Quran tidak hanya dengan nama Al-Quran, tapi Allah juga menggunakan nama lain untuk Al-Quran. Ada 3 nama yang kita pilih di sini yang paling banyak dalam Al-Quran, atau istilahnya yang masyhur. Nah, yang pertama adalah Al-Quran tersebut, di mana Allah Ta'ala menyebutkan sebanyak 69 kali kata Al-Quran dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, Allah juga menyebutkan Al-Quran dengan nama lain, yaitu Al-Kitab. Al-Kitab, di mana Allah menyebutkan sebanyak 279 kali dalam Al-Quran kata Al-Kitab yang berarti Al-Quran. Nah, nama yang ketiga itu Al-Furqan, yang berarti pembeda. Alkitab artinya buku. Nah, Al-Furqan artinya pembeda. Allah gunakan kata Al-Furqan sebagai nama untuk Al-Quran sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Nah, ada lagi yang nanti Allah juga menyebutkan Al-Quran itu dengan nur, sifat-sifat Al-Quran dan lain sebagainya. Itu banyak, tapi ini kita kedepankan sebagaimana yang ada di dalam kurikulum kita yang kita pelajari adalah Al-Quran, Alkitab dan Al-Furqan. Ini dia tentang asma Al-Quran, nama-nama Al-Quran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita lanjutkan masih dalam bab pertama tentang Al-Quran dengan pembahasan yang kedua, yaitu Al-Wahyu. Al-Wahyu. Kita sering mendengar istilah wahyu, wahyu, dan wahyu. Maka Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, hadis, itu adalah semuanya wahyu. Maka pertanyaannya adalah, apa itu wahyu? Apa itu wahyu? Maka kita definisikan seperti biasa, al-wahyu dalam makna lughat, bahasa. Artinya apa di sini? Kita melihat kepada Al-Quran, kata wahyu yang ada dalam Al-Quran digunakan untuk makna apa saja. Digunakan untuk makna apa saja. Maka lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 makna kata wahyu dalam Al-Quran. Kita uraikan satu persatu. Pertama yaitu al-ilham al-fitri lil insan. Wahyu itu adalah sebuah ilham fitrah yang dimiliki oleh seorang manusia. Fitrahnya manusia itu sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran. Boleh Anda merujuk ke dalam bukunya, walaupun masih dalam bentuk PDF yang sudah saya bagikan. Lihat nanti di halaman ke-7. Di sana ada beberapa contoh ayat Al-Quran yang terdapat dalam kata wahyu, seperti hal yang makna pertama ilham al-fitri lil insan. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa al-ardi'i. Ketika Allah mengatakan kepada kepada ibunda dari Nabi Musa alaihissalam, tapi Allah melalui wahyunya kepada beliau. Apa maksud wahyu di sini adalah muncul adanya insting, adanya naluri dalam fitrahnya dalam diri ibu Musa alaihissalam untuk menyusui anaknya. Artinya apa? Allah tidak mewahyukan seperti hanya Al-Quran kepada ibu Musa, tapi Allah menanamkan ilham al-fitri, fitrahnya kepada ibu Musa alaihissalam untuk menyusukan. Dan sini Allah menggunakan kata auha, mewahyukan, tapi maknanya bukan mengirimkan wahyu seperti Al-Quran kepada ibu Musa, tidak, tapi menanamkan ilham fitrah kepada ibu Musa.
Selanjutnya yang kedua adalah al-ilham al-gharizi. Al-gharizi lil haywan. Yang pertama lil insan, itu menyampaikan fitrah. Tapi kalau untuk hewan, menyampaikan yang gharizi, yaitu insting hewan. Seperti mana sebenarnya Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, memerintahkan kepada lebah untuk ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Lebah itu kenapa dia bikin rumah di pegunungan, di pepohonan? Karena itu adalah gharizi, insting, yang mana Allah tanamkan kepada lebah itu, dan hewan lain. Nah, ketika Allah menyampaikan, Allah memberikan insting itu kepada hewan, Allah menggunakan dalam surah An-Nahl dengan kata auha. Artinya apa? Allah mewahyukan. Arti maknanya bukan berarti Allah menurunkan kitab wahyu kepada lebah, tidak. Tapi Allah menanamkan insting kepada lebah. Nah, yang ketiga adalah al-isyarah as-sari'ah. Wahyu itu dikatakan dengan arti al-isyarah as-sari'ah, yaitu sebuah isyarat yang cepat. Ketika kita memberikan isyarat kepada orang lain secara cepat, itu juga diartikan dengan wahyu. Nah, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Maryam, ya, kisah tentang Nabi Zakaria alaihi salam ketika berbicara dengan kaumnya. Fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Silakan Anda baca nanti terjemahan di rumah dan dalami kandungan makna ayatnya, ya. Surat Maryam ayat 11. Nah, selanjutnya adalah waswasatus syaitan. Allah juga menggunakan kata yuhi, itu untuk mensifati bagaimana bisikan dari syaitan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am Allah mengatakan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Syaitan itu akan menyampaikan wahyu kepada para pengikutnya. Apakah di sini syaitan memberikan wahyu Al-Quran seperti Al-Quran? Tidak. Maksudnya adalah memberikan bisik-bisikan. Maka kata wahyu di sini berarti bisikan oleh syaitan. Nah, itu dia. Jadi sudah ada empat makna kata wahyu dalam Al-Quran yang artinya berbeda-beda. Di ayat ini artinya, di ayat ini artinya ini, ayat ini artinya ini. Nah, yang kelima itu wahyullah ila malaikat min amrin yaf'aluh. Ketika Allah menyampaikan sebuah perintah untuk dikerjakan kepada para malaikat, Allah juga menggunakan kata wahyu. Nah, yang kelima itu wahyullah ila anbiya'i, wahyu Allah kepada para nabinya. Nah, termasuk di sini Al-Quran dan hadis dan kitab suci lainnya. Maka yang kesimpulannya adalah anda sekalian yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, kata wahyu dalam Al-Quran lebih kurang memiliki 6 arti yang beragam yang terdapat di beberapa ayat yang terpisah dalam Al-Quran. Nah, itu dia arti kata dari al-wahyu secara bahasa. Ada 6 lebih kurang maknanya. Nah, mungkin cukupkan di sini definisi wahyu secara bahasa. Baiklah anda sekalian, selanjutnya adalah tentang kaifiyat wahyillah ila rusuli. Kaifiyat itu cara-cara wahyillahi, Allah mewahyukan ila rusuli kepada para nabinya. Memang tadi kita katakan bitariqatin khafiyah, caranya tersembunyi dan rahasia. Nah, bagaimana penerapan dari cara yang tersembunyi ini detailnya? Para ulama mengkaji ada 2 cara. Pertama, biwasitati Jibril malakil wahyu, melalui perantara malaikat Jibril, malaikat wahyu. Yang kedua, bila wasitati fihi, tanpa perantara. Jadi dari Allah, pertama lah Allah menyampaikan kepada para malaikat, kepada malaikat Jibril terlebih dahulu. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan menyampaikan kepada para rasul. Sementara yang kedua, Allah langsung menyampaikan kepada hamba atau para nabi rasul yang Allah kehendaki. Nah, bagaimana cara pertama? Bagaimana malaikat Jibril mendatangi atau menyampaikan wahyu itu kepada para rasul? Ada lebih kurang 4 cara di sini. Pertama adalah yazharu li rasul fi suratihi al-haqiqiyah. Beliau Jibril AS menampakkan dirinya kepada Rasul
dalam wujud hakikinya, wujud aslinya sebagai sesosok malaikat yang diciptakan dari cahaya. Nah, kemudian yang kedua, yazharu fi suratihil insan. Malaikat Jibril menampakkan dirinya tidak dalam wujud malaikat, tapi dalam wujud manusia. Beliau menyerupai dirinya seperti seorang lelaki, sebagaimana dalam sebuah hadis tentang yang mengajar tentang iman, Islam, ihsan, tentang kiamat dan lain-lain sebagainya. Ketika itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam wujud seorang laki-laki. Yang mana ketika itu para sahabat terheran, siapa lelaki ini? Tapi ketika malaikat Jibril sudah berada, baru Nabi memberitahu itu adalah malaikat Jibril. Yang ketiga adalah yahbutu ala rasul khafiyah, turun kepada Rasul tidak dalam wujud malaikat, tidak dalam wujud manusia, akan tapi khafiyah, tak tampak. Nah, Nabi tak melihatnya, akan tapi Nabi merasakan kehadiran malaikat Jibril dan merasakan efek dari wahyu yang disampaikan itu, sehingga Nabi tahu informasi wahyunya apa. Nah, yang keempat adalah yakun waqa'ul wahyi ala Rasul ka waqa'i al-jars idza salsala. Wahyu itu, turunnya wahyu itu seperti adanya lonceng yang bergemerincing. Artinya apa? Bukan lonceng itu sebagai wahyu, tidak. Sebelum wahyu itu turun, Nabi terlebih dahulu mendengarkan bunyi, yang mana bunyi itu menyerupai lonceng yang bergemerincing. Nah, sebagian ulama mengatakan bunyi apa itu? Itu adalah bunyi kepakan dari sayap para malaikat. Nah, itu dia. Jadi ada 4 cara. Jadi bukan loncengnya itu ya, bukan loncengnya itu tidak, tapi bukan memang bunyi lonceng yang terdengar, tidak, tapi bunyi yang menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Nah, ada 4 cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para rasul. Yang kedua adalah tanpa perantara malaikat Jibril, langsung Allah menyampaikan wahyu kepada para rasulnya atau para nabinya, yaitu dengan cara ar-ru'ya as-salihah fil manam. Apa itu ar-ru'ya? Ar-ru'ya itu adalah mimpi as-salihah yang benar fil manam, ketika tidur. Nah, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima wahyu perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Nabi SAW juga menerima wahyu berupa mimpi ketika beberapa hari sebelum turun wahyu pertama, yang mana di setiap mimpi beliau melihat mislah falaqis subhi, seperti cahaya di waktu subuh. Nah, yang kedua, selain melalui mimpi, Allah mengirimkan mimpi langsung kepada Nabi Rasul adalah kalamul ilahi, perkataan Allah Ta'ala min wara'i hijab, langsung pada Nabi dan Rasul itu dari balik hijab, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tursina. Baiklah anak sekalian, berakhirnya materi kita ini berarti selesainya materi kita di bab pertama tentang Al-Quran. Semoga semuanya bisa dipahami. Ada pertanyaan langsung ditanyakan dan kita diskusikan melalui grup WA kita. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.